Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Imam Hasan. Pada kesempatan kali ini, teman-teman semuanya akan kita coba membahas tentang jurnal penyesuaian perusahaan. Nah, di sini ada apa namanya bukti transaksi, lalu nanti kita coba mengerjakan bukti tersebut ke dalam jurnal penyesuaian. Oke, baik. Teman-teman semuanya, kita langsung saja masuk ke dokumen yang pertama, yaitu tentang penyesuaian aset tetap. Nah, kalau tentang penyesuaian aset tetap, teman-teman semuanya itu bisa kita lihat di sini, di apa namanya, kartu aset tetap, teman-teman. Ya, di sini kita masuk ke aset tetap yang tahun 2020 tahun tahun 2022 bulan Desember 2022. Oke, kalau kita lihat teman-teman yang ada di sini, maka untuk penyesuaiannya paling gampang adalah kita lihat langsung di kolom ini teman-teman. Ya, kolom sebelah sini akumulasi. Nah, nanti teman-teman kita lihat per akunnya. Yang pertama adalah building tanah. Tanah ini kan nggak disusutkan ya, jadi nggak usah building. Nah, building untuk penyusutan tahun ini berapa? Ini kita tandai yang ini. Jadi untuk penyusutan tahun ini adalah ini. Oke, terus selanjutnya kita lihat yang vehicles. Untuk yang vehicles ini teman-teman. Dan selanjutnya yang equipment, yang equipment ini. Jadi penyusutan pada tahun ini untuk yang building atau gedung penyusutannya 3.125.000, vehicles 190.104, dan equipment 1.285.000. Nah, cara membuat jurnal penyesuaian untuk penyusutan seperti apa? Itu seperti biasa ya. Jadi debitnya itu beban penyusutan, kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan. Kita lihat di jurnal penyesuaiannya, kita catat langsung di jurnal penyesuaian. Ya, ada di sini. Nah, kita nyatetnya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi debitnya beban depresiasi ini mengikuti ya ada building, vehicles, equipment, dan kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Ini building, vehicle, equipment. Nah, nominal ini itu disesuaikan dengan yang data yang tadi di awal yang ada di kertas atau kartu aset tetap. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita lanjut ke penyesuaian yang kedua, yaitu tentang penyusutan dana kas kecil. Dana kas kecil di sini kan menggunakan metode tetap. Namun sampai sampai 31 Desember 2022 itu masih ada aset tetap masih ada dana kas kecil yang belum disusupkan, belum dipertanggungjawabkan. Senilai berapa? 430.000. Nah, kalau membuat jurnal penyesuaian atas dana kas kecil seperti ini, itu jurnalnya adalah seperti kita menjurnal pada umumnya. Jadi debitnya adalah beban, kreditnya adalah kas kecil. Nah, bebannya apa? Bebannya itu kita lihat di kartu kas kecil, teman-teman.
Kita lihat di kartu kas kecil. Nah, yang ini eh yang setelah pengisian kembali ini kan ada dua nih yang belum dipertanggungjawabkan. Ini kalau di jumlahnya adalah 430.000. Ini yang harus kita bikin penyesuaian. Penyesuaiannya seperti apa? Penyesuaiannya adalah ini, other operating expense, kreditnya adalah kas kecil. Seperti itu. Jadi jurnalnya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi debitnya adalah other operating expense, kreditnya kas kecil. Oke, kita lanjut ke penyesuaian yang ketiga. Untuk penyesuaian yang ketiga adalah bukti penyesuaian yang ketiga tentang rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini, kalau ada seperti ini, kita nggak usah bingung ya, teman-teman. Kita tinggal sama kayak kita bikin jurnal pada umumnya. Jadi ada yang belum dicatat, ya maka kita harus catat. Beban administrasi bank belum dicatat, ya kita catat. Pendapatan, potongan, sama cek yang diterima dari PT Vistacom yang BRI nomor V22334 dikembalikan karena tidak cukup dana. Nah, kalau kayak gini, kita bikin penyesuaiannya adalah tinggal menjurnal sama kayak kita bikin jurnal pada umumnya. Jadi kalau beban administrasi bank belum dicatat, berarti debitnya beban administrasi bank. Pendapatan belum dicatat, maka kreditnya pendapatan. Potongan belum dicatat, maka beban potongan ini dicatat. Dan cek yang diterima ini tidak cukup dana. Nah, ini berarti yang PT Vistacom. Nah, ada cek yang tidak cukup dana dan dikembalikan. Ini kita lihat di mana? Berarti ini jurnal penerimaan kas. Kita lihat di jurnal penerimaan kas. Yang dari PT Vistacom itu tidak eh, tidak cukup dana yang ini ya, berarti ya 200 juta. 200 juta ini tidak cukup dana, berarti kita sudah mengkreditkan account receivable, tapi ternyata dananya nggak ada. Berarti account receivable ini dikembalikan, jadi account receivable-nya di debit. Seperti itu. Nah, kalau dicatat jurnalnya seperti apa? Kalau dicatat jurnalnya seperti ini. Nah, yang saya sampaikan ya, debit beban bank service charge, income tax expense. Nah, ini interest income. Nah, selisih antara ini dengan ini, taruh di sini cash in bank. Account receivable didebitkan karena tidak cukup dana, maka dikembalikan lagi account receivable, jadinya cash in bank. Ini kayak kalian bikin jurnal pada umumnya aja sih, gitu. Oke, kita lanjut ke penyesuaian yang keempat, menaksir kerugian piutang. Jadi kita lihat berapa ini 5% dari saldo piutang per 31 Desember. Perhatikan cek kosong yang diterima dari PT Vistacom. Nah, kita disuruh untuk menghitung 5% dari saldo piutang, tapi saldo piutangnya harus dikurangi dengan sorry, ditambah dulu dengan 200 juta. Caranya gimana? Kita lihat di sini. Nah, jadi yang namanya ini ya, account receivable-nya adalah ini. Nah, ini dikalikan dengan 5%. Berarti 5%. Tapi ini itu harus diperhatikan dulu ini apa? Cek yang tidak cukup dananya tadi ya. Eh, ada account payable, account receivable di debit. Maka ini ditambah dulu dengan 200 juta. Ini satu, ya 200 juta. Nah, jumlahnya ini. Nah, ini baru dikalikan 5%. Berarti ini dikali dengan ini. Temula ini. Nah, namun kita tidak langsung mencatatnya. Kita harus menyesuaikan dulu dengan yang sudah. Jadi gini, 118 ini kan yang harus dicatat. Namun kita sudah nyicil sebesar ini. Sudah ada nyicil sebesar 9
6 juta ini. Yang harus dicatat adalah selisihnya. Kita kurang berapa? Ya ini dikurangi dengan ini. Nah ini yang harus kita catat, teman-teman. 22.650.035. Ini harus dicatat. Nah, bagaimana mencatatnya? Kalau kerugian piutang, jurnalnya adalah beban kerugian piutang, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Maka jurnalnya seperti ini. Nah, ini bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya double debt expense, kreditnya loan for double debt seperti itu. Nah, ini angka yang ini tadi adalah hasil hitungan yang dari sini ini teman-teman. Ya, jadi diingat-ingat caranya seperti itu. Kita lanjut ke penyesuaian yang kelima, yaitu stock of name menunjukkan peralatan perlengkapan kantor sisanya ini. Kalau ada seperti ini, maka kita disuruh untuk menghitung berapa sih perlengkapan yang sudah terpakai. Caranya gimana? Caranya adalah mengurangi perlengkapan awal dengan perlengkapan akhir ini. Jadi kita lihat di mana di neraca saldo lagi di apa ini office ya office supplies ya di sini nih teman-teman. Nah kita lihat di sini ini adalah yang awal. Nah berarti caranya gimana? Caranya ini dikurangi dengan yang ada di sini 950 950.000. Nah Pemulah 9.192.500. Ini adalah yang sudah terpakai dan yang terpakai ini harus dicatat. Cara mencatatnya gimana? Cara mencatatnya adalah debitnya adalah beban perlengkapan kantor, kreditnya adalah perlengkapan kantor. Bahasa Inggrisnya ini eh, office supplies expense, kreditnya office supplies ini 919.500. Nih, 9192500. Nah, ini kata mencatatnya. Oke, itu lanjut ke penyusunan yang keenam. Ini membayar biaya listrik tapi belum dibayar dan akan dibayar bulan depan. Nah, kalau seperti ini berarti bebannya masih harus dibayar. Caranya ya gampang sih, kayak kalian bikin jurnal. Ada beban tapi belum, berarti jadinya hutang gitu kan. Jurnalnya adalah beban listrik ini, kreditnya adalah utang. Utang itu pakai akun bahasa Inggrisnya adalah accrued expense. Utility expense itu kan beban air dan beban listrik, air dan telepon. Kreditnya accrued expense atau utang beban. Nominalnya ini. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke penyelesaian yang ketujuh. Penyelesaian yang ketujuh adalah tentang prepaid insurance dan prepaid rent. Nah, ini kita disuruh untuk menghitung, bukan menghitung, mencatat asuransi yang sudah eh, apa bahasanya ya, sudah habis masa berlakunya. Caranya adalah gimana? Kan ada prepaid nih, prepaid kan dibayar di muka. Nah, itu udah jadi beban, yang asuransi udah jadi beban 3 juta, yang rent udah jadi beban 6 juta. Berarti caranya gimana? Caranya ya beban, kalau asuransi beban asuransi, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Kalau rent berarti beban rent atau beban sewa, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Kalau dicatat, jurnalnya seperti ini, teman-teman. Nih, insurance expense di debit, kreditnya adalah prepaid insurance. Jadi, karena sudah menjadi beban, maka dibebankan. Jadi kan awalnya prepaid, sekarang jadi expense kayak gitu. Ini yang ikuti ya, karena insurance, rent. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke penyelesaian yang kedelapan, yaitu uang muka PPh yang akan dibayar bulan Januari. Nah, ini ada uang muka PPh atau prepaid apa namanya prepaid tax atau PPh itu berarti prepaid tax yang akan dibayar pada bulan Januari, berarti belum dibayar kan. Masih hutang, berarti debitnya apa, kreditnya apa, seperti ini. Debitnya adalah prepaid income tax, kreditnya income tax payable karena hutang ya masih belum dibayar kayak gitu. Berarti prepaid income tax, kreditnya income tax payable. Lanjut ke penyesuaian yang kesembilan, itu menghitung PPh badan 100 194.100.000
15.000 sesuaikan dengan prepaid income tax dan income tax payable. Maksudnya gimana? Maksudnya kita harus bayar beban ini, tapi kita punya prepaid income. Berarti ini dikurangi prepaid income dulu. Nanti kalau masih sisa, jadilah income tax payable. Nah, maka kita harus ngitung dulu prepaid income tax-nya berapa. Kita cek di mana di sini. Prepaid income tax. Nah, ini prepaid income tax-nya. 108 631 900 631 600. Tapi diingat tadi jurnal sebelumnya ada prepaid, berarti harus ditambah ini ya. 9875600. Caranya berarti kita prepaidnya ini ditambah dengan berapa tadi ini? 9875 8 9875 600. Nih. Nah, ketemulah prepaidnya sekian. Nah, jurnal apa pajak kita berapa? 19 194 115 000. Nah, besaran mana antara ini dengan ini? Besaran bebannya ya, maka selisihnya itu dicatat sebagai hutang. Selisihnya ini 75. Nah, ini catat sebagai hutang PPh. Prepaidnya berarti dikurangi ini. Kalau mengurangi prepaid berarti prepaidnya kredit, lalu debitnya beban atau income tax expense, kreditnya prepaid income, sama kreditnya satu lagi adalah income tax payable. Kalau di jurnal seperti ini, teman-teman. Income tax expense, ini ya 194, prepaid income tax yang tadi, yang di sini 118, oke. Income tax payable, selisihnya yang tadi saya suruh ngurangi ini. Nih, 1175607 800 kayak gitu. Oke ya. Selanjutnya yang ke-10 atau yang terakhir adalah kita menghitung gaji bulan Januari, yang akan di bulan Januari. Jurnal tersebut, karyawan yang dikenakan potongan PPh pasal 21 adalah sekian. Berarti di dalam jumlah ini itu ada potongannya. Caranya gimana? Ya kita harus ngurangi. Jadi kita nyatet dulu beban beban gaji dan upah atau beban gaji dan upah. Terus kita harus kurangi dulu ini namanya hutang PPN atau beban PPN, beban PPh. Terus habis itu baru utang beban. Nah, jurnalnya kayak Wage and Salaries yang ini 38.829.000. Accrued expense. Nah, ini dulu income tax payable yang ini ya. Nah, selisih antara ini dengan ini jadilah yang namanya accrued expense seperti itu. Oke, terus selanjutnya kita menjumlah menjumlah debit jumlah, kredit jumlah, taruh di sini. Oke. Nah, nanti ketika sudah selesai memorial jurnal ini harus dipindahkan di neraca lajur seperti ini. Nah, untuk pemindahan di neraca lajur itu akan kita jelaskan di video selanjutnya. Jadi untuk kali ini adalah kita menjelaskan tentang adjustment dulu. Semoga penjelasan pada hari ini itu bisa bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Kalau terlalu cepat nanti bisa diulang-ulang lagi di videonya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses akuntansi excellent.